Menjadi jiwa terpilih bukanlah sekadar anugerah yang diberikan secara cuma-cuma, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, kesadaran, dan perubahan diri. Jiwa-jiwa ini bukanlah mereka yang hanya menerima nasib, tetapi mereka yang berani menantang batas diri dan mengasah kekuatan batin mereka. Dalam sejarah, kita melihat bahwa mereka yang disebut sebagai jiwa terpilih selalu menghadapi tantangan besar sebelum mencapai kejayaan. Dari pahlawan mitologi hingga pemimpin sejati, semua mengalami penderitaan, pengkhianatan, dan ujian yang menguji tekad mereka. Hal ini membuktikan bahwa menjadi jiwa terpilih bukanlah tentang keistimewaan, melainkan tentang bagaimana seseorang merespons ujian yang diberikan kepadanya. Setiap individu memiliki potensi untuk menjadi jiwa terpilih, tetapi hanya mereka yang mau menerima panggilan hidupnya yang dapat mencapai titik itu. Proses ini tidak mudah, karena membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman, menghadapi ketakutan, dan terus belajar tanpa henti. Tidak ada jalan pintas, hanya perjuangan yang membentuk karakter sejati seseorang. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang lahir dengan kekuatan luar biasa, melainkan mereka yang mengasah keahlian mereka melalui dedikasi dan kerja keras. Mereka memahami bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah senjata utama dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu, pembelajaran dan pengembangan diri menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan mereka. Selain itu, kendali atas ego juga menjadi kunci utama. Seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang haus akan kekuasaan, tetapi mereka yang mampu mengendalikan dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan menjadi fondasi utama dalam membangun pengaruh yang positif bagi sekitar. Pada akhirnya, jiwa terpilih tidak menunggu kesempatan datang, tetapi menciptakan jalannya sendiri. Mereka tidak menunda tindakan, karena mereka tahu bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk melangkah. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk mengambil peran itu? Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita. Karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bab 1. Terima panggilan dan takdir hidupmu. Jiwa terpilih tidak selalu lahir dalam keadaan istimewa. Mereka seringkali memulai perjalanan mereka sebagai individu biasa yang menghadapi pilihan sulit. Namun, perbedaannya terletak pada bagaimana mereka merespons panggilan tersebut. Jiwa terpilih tentunya tidak lari atau menghindar, tetapi justru menghadapi tantangan dengan penuh keyakinan. Hercules menerima 12 tugas yang tampaknya mustahil, tetapi ia tidak mundur. Arthur menghadapi ketidakpastian dan tanggung jawab besar saat mencabut Excalibur dari batu, sebuah takdir yang tidak bisa ia hindari. Joan of Arc, seorang gadis muda yang sederhana, memilih untuk mengikuti suara hatinya meskipun ditentang oleh dunia di sekelilingnya. Menerima panggilan ini bukan berarti tidak ada rasa takut atau ragu. Mereka tetap berjalan maju dengan penuh keyakinan. Bahkan, banyak jiwa terpilih yang awalnya meragukan kemampuan mereka sendiri. Namun, seiring waktu, mereka melihat dan memahami bahwa panggilan itu bukan sekadar beban baginya, melainkan kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Bagi jiwa terpilih, takdir bukanlah sesuatu yang harus ditunggu atau dicari, melainkan sesuatu yang harus diakui dan dijalani. Jiwa terpilih memahami bahwa perjalanan mereka penuh dengan tantangan, tetapi mereka juga tahu bahwa keberanian untuk terus melangkah maju adalah kunci utama menuju perubahan besar. Ketika seseorang menerima panggilannya, dunia di sekelilingnya mungkin tidak selalu mendukung. Seperti Joan of Arc dianggap gila, Arthur diragukan,
dan Hercules menghadapi musuh yang terus berusaha menjatuhkannya. Namun, jiwa terpilih tetap bertahan, karena mereka tahu bahwa mereka bukan hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesuatu yang lebih besar, yang bermanfaat bagi banyak orang. Bagi jiwa terpilih, panggilan hidup bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Itu adalah suara yang terus bergema dalam hati, yang menuntun seseorang untuk menjalani takdirnya dengan percaya diri dan penuh keyakinan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu, jiwa terpilih, akan menghindarinya ataukah kamu akan menghadapi panggilanmu dengan keberanian? Bab 2. Hadapi penderitaan sebagai ujian, bukan hukuman. Setiap jiwa terpilih mengalami kesulitan besar sebelum mencapai kejayaannya. Baginya penderitaan bukan hukuman, melainkan cara alam semesta mengasah kekuatan dan kebijaksanaannya. Bagi jiwa terpilih, penderitaan adalah bagian dari perjalanan transformasi. Dan tidak ada pahlawan sejati yang lahir tanpa ujian, dan tidak ada jiwa yang berkembang tanpa ditempa oleh kesulitan. Seperti besi yang ditempa dalam api agar menjadi lebih kuat dan menjadi senjata yang tajam, demikian pula jiwa manusia diperkuat melalui cobaan sebelum menjadi lebih kuat dan bijaksana. Mereka yang menghindari penderitaan mungkin akan hidup nyaman, tetapi mereka tidak akan pernah tumbuh. Jiwa terpilih memahami bahwa setiap luka, setiap kegagalan, dan setiap rasa sakit adalah bagian dari perjalanan menuju kebesaran. Saat menghadapi penderitaan, jiwa terpilih selalu melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai hambatan yang mengganggu perjalanannya. Akan tetapi, mereka lebih memahami bahwa setiap tantangan adalah pelajaran yang perlu diserap, bukan musibah yang harus diratapi. Ketahanan mental menjadi kunci utama dalam menghadapi penderitaan. Jiwa terpilih tidak mudah menyerah begitu saja. Ketika keadaan menjadi sulit, mereka memilih untuk bangkit, belajar dari kegagalan, dan terus melangkah meskipun dunia seakan-akan melawan mereka. Lebih dari itu, baginya penderitaan adalah guru terbaik yang mengajarkan kerendahan hati. Ketika seseorang mengalami kesulitan, ia akan lebih menghargai setiap pencapaian dan memahami makna sejati dari perjuangan. Hal ini membentuk karakter jiwa terpilih yang tidak hanya kuat, tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan dan empati. Selain itu, penderitaan juga menjadi ujian bagi kesabaran dan ketekunan. Jiwa yang lemah tentu akan menyerah di tengah jalan, tetapi jiwa yang kuat akan tetap berjalan, meskipun jalannya terjal dan penuh rintangan. Pada akhirnya, mereka yang berhasil melewati penderitaan dengan kepala tegak akan menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Jiwa terpilih tidak hanya bertahan dalam penderitaan, tetapi juga menemukan makna dan tujuan yang lebih besar di baliknya. Jadi, ketika kamu menghadapi penderitaan, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Sebaliknya, tanyakanlah, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini semua?" Sebab disitulah perbedaan antara mereka yang menyerah dan mereka yang bangkit sebagai jiwa terpilih. Bab 3. Kuasai ilmu dan kekuatanmu sendiri. Jiwa terpilih tidak pernah berhenti belajar. Mereka memahami bahwa tanpa ilmu, keberanian saja tidak cukup untuk membawa perubahan. Oleh karena itu, mereka terus memperdalam pemahaman mereka dalam berbagai bidang yang mendukung misi hidup mereka. Arthur dilatih oleh Merlin untuk memahami kepemimpinan dan strategi perang. Sehingga perang baginya tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga diperlukan strategi dan kebijaksanaan. Musa menempa kebijaksanaannya melalui pengalaman dan wahyu, sehingga tidak hanya mampu berbicara kepada bangsanya, tetapi mampu memahami psikologi massa dan bagaimana membimbing orang-orang yang tersesat. Soekarno mengasah pemikirannya dengan mempelajari politik, filsafat, dan retorika hingga menjadi orator ulung yang mengguncang dunia, yang tidak hanya piawai berbicara dengan penuh semangat, tetapi juga mengerti bagaimana membangun ideologi yang mampu menyatukan bangsanya. Menjadi jiwa terpilih berarti terus belajar mengembangkan diri tanpa henti, baik dalam hal intelektual, emosional, maupun spiritual, karena mereka memahami bahwa perjalanan mereka tidak akan pernah selesai. Akan selalu ada hal baru untuk dipelajari dan keterampilan baru untuk diasah. Selain itu,
Mereka juga belajar dari pengalaman dan kegagalannya. Setiap kesalahan menjadi bahan refleksi, bukan alasan untuk menyerah. Mereka terus mengevaluasi diri dan mencari cara untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mereka tidak hanya menguasai ilmu untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi dunia. Ilmu dan kebijaksanaan yang dimiliki, mereka bagikan kepada orang lain, menjadikan mereka pemimpin, guru, atau inspirasi bagi banyak orang. Jiwa terpilih memahami bahwa keunggulan tidak datang dari bakat semata, tetapi dari latihan, dedikasi, dan disiplin yang terus-menerus. Mereka tidak pernah puas dengan pencapaian saat ini, karena mereka tahu bahwa dunia terus berubah dan menuntut adaptasi. Jika ingin menjadi jiwa terpilih, jangan berhenti belajar. Kuasai bidang yang bisa membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Asah keahlian yang dapat membantu dunia di sekitarmu. Karena tanpa ilmu dan keterampilan, keberanian tidak akan berarti apa-apa. Bab 4. Kendalikan egomu, jadilah pemimpin sejati. Jiwa terpilih harus bisa mengendalikan dirinya sebelum memimpin orang lain. Mereka yang tidak dapat mengendalikan emosi dan keinginan pribadi akan mudah terjerumus dalam keputusan yang merugikan banyak orang. Seorang pemimpin sejati bukan hanya kuat secara fisik atau intelektual, tetapi juga memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Anakin Skywalker gagal karena dikuasai ego dan amarah, yang pada akhirnya membuatnya jatuh ke sisi kegelapan. Akan tetapi sebaliknya, Luke Skywalker berhasil karena ia memilih keseimbangan. Ia belajar dari kegagalan para pendahulunya, dan menolak godaan kekuatan yang merusak. Pengendalian ego bukan berarti menekan ambisi atau menghilangkan rasa percaya diri. Sebaliknya, ini adalah tentang memahami kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Jiwa terpilih tahu bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan kekerasan, dan tidak semua tantangan harus dihadapi dengan konfrontasi langsung. Dalam banyak kisah, mereka yang dikuasai ego seringkali jatuh ke dalam kehancuran. Seorang pemimpin sejati tidak terjebak dalam keinginan untuk diakui atau dipuja, tetapi lebih fokus pada tujuan yang lebih besar. Mereka tidak memimpin untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk menciptakan perubahan yang berarti bagi dunia. Latihan untuk mengendalikan ego bisa dimulai dengan refleksi diri dan kesadaran atas tindakan. Jiwa terpilih terus mengasah dirinya dengan menerima kritik, belajar dari kesalahan, dan menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi. Ketika seseorang mampu mengendalikan egonya, ia akan lebih jernih dalam mengambil keputusan. Ia tidak akan mudah terprovokasi, tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada dunia, dan tidak membiarkan ambisi buta menghancurkan jalannya. Dengan demikian, ia dapat menjadi pemimpin yang benar-benar bijaksana dan dihormati. Dunia telah melihat banyak pemimpin besar yang jatuh karena gagal mengendalikan egonya, tetapi juga tidak sedikit yang sukses karena memilih kebijaksanaan dan keseimbangan. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan membiarkan egomu menguasaimu, atau justru kamu yang menguasai egomu? Bab 5. Jangan menunggu untuk mulai bergerak. Setiap perubahan besar dalam sejarah lahir dari keberanian seseorang yang memilih untuk bergerak. Mereka yang menunggu akan tetap terjebak dalam keraguan dan ketakutan. Jiwa terpilih memahami bahwa tidak ada waktu yang benar-benar sempurna untuk memulai, kecuali saat ini. Mahatma Gandhi tidak menunggu izin untuk melawan ketidakadilan. Ia mengambil tindakan meskipun banyak yang meragukannya. Joan of Arc tidak menunggu pengakuan untuk memimpin perang. Ia berjuang dengan keyakinan penuh, meskipun dianggap tidak layak oleh masyarakatnya. Jiwa terpilih tidak pernah menunda. Mereka bertindak tanpa menunggu persetujuan atau keadaan yang sempurna. Mereka tidak membiarkan rasa takut atau kritik dari orang lain menghentikan langkah mereka. Sebaliknya, mereka menjadikan segala tantangan sebagai bahan bakar untuk terus maju dan melangkah lebih jauh. Mereka memahami dan percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Kesempurnaan bukanlah tujuan bagi jiwa terpilih, tetapi menjalani proses tanpa henti. Jiwa terpilih tidak menunggu sampai semuanya siap untuk bergerak, Tetapi mereka memulai dengan apa yang mereka miliki dan memperbaiki diri di sepanjang jalan.
Mereka belajar dari kesalahan, menyesuaikan strategi, dan terus melangkah ke depan. Dalam setiap era, selalu ada orang yang memilih untuk bertindak ketika orang lain hanya berbicara. Mereka berani mengambil risiko, menghadapi ketidakpastian, dan berani melawan arus. Karena jiwa terpilih bukan hanya mereka yang memiliki impian besar, tetapi mereka yang mau bekerja keras untuk mewujudkannya. Jangan menunggu sampai orang lain memberi izin kepadamu untuk mengejar panggilan jiwamu. Jangan biarkan keadaan menahanmu dari bergerak maju. Jiwa terpilih adalah mereka yang berani mengambil langkah pertama, meskipun jalannya masih samar. Mulailah hari ini, karena tidak ada momen yang lebih tepat selain sekarang. Lakukan sesuatu yang membawamu lebih dekat kepada tujuanmu. Percayalah, karena pada akhirnya, jiwa terpilih adalah mereka yang menciptakan takdirnya sendiri, bukan mereka yang hanya menunggu. Penutup. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang hanya mengandalkan garis keturunan atau menunggu takdir bekerja untuk mereka. Mereka adalah individu yang memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, dan kemauan kuat untuk terus berkembang. Mereka memahami bahwa menjadi luar biasa bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan yang konsisten. Setiap langkah yang diambil dalam perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ada rintangan yang harus dilalui, ketakutan yang harus dikalahkan, dan pengorbanan yang harus dilakukan. Namun, justru dalam proses inilah jiwa-jiwa terpilih terbentuk. Mereka tidak menyerah pada keadaan, melainkan menjadikan setiap pengalaman sebagai batu loncatan menuju kebesaran. Maka, pertanyaannya bukanlah apakah seseorang dilahirkan sebagai jiwa terpilih, melainkan apakah mereka bersedia untuk menempa diri, menghadapi tantangan, dan menciptakan takdir mereka sendiri. Apakah kamu siap mengambil peran itu? Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.